kaum intelektual sekalian, wow, gila. Ada saja kelakuan daripada warga Konoha. Ada kelakuan warga Konoha yang aneh-aneh kalau saya perhatikan. Agak lain memang warga Konoha. Terutama praktisi ruqyah yang ada di Gorontalo. Jadi guys, seperti video barusan, ternyata praktisi ruqyah ini berpikir bahwa di sofa mereka itu ada jin, guys. Wow, luar biasa. Kok bisa ya ada kepikiran seperti itu? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jin yang dimaksud itu adalah jin kafir? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa di antara sahabat yang ini masih ingat dengan kasus jin kafir? Sampai sekarang, jin kafir nggak pernah minta maaf ya. Sampai sekarang, malah nambah istri ya kan? Nambah istri, kemudian memelihara Harley Davidson ya, kemudian makin kaya sekarang ya. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang seperti ini kepikiran gitu ya, sofanya ada lambang Garuda gitu ya, lalu dipotong gitu karena diduga di situ ada jin. Jin dari mana? Aduh. Lalu bagaimana dengan Garuda Pancasila gitu? Kalau misalnya nih ada patung Garuda Pancasila atau IKN deh gitu. Ya, ketika dia pergi ke IKN, apakah dia akan kencing? Kepala Garuda IKN gitu. Ya, kelakuan warga Konoha. Kenapa sih kelakuan warga Konoha itu aneh-aneh banget? Bayangkan ya, kelakuan daripada warga Konoha itu udah aneh ya. Mereka nggak nyadar bahwa kelakuan mereka itu goblok gitu ya. Bayangkan. Mereka menggaji, tapi di video gitu. Kita harus mengapresiasi ya. Jangan dimarahin ya guys ya. Bapak ini jangan dimarahin. Kita harus mengapresiasi. Ya, karena apa? Karena dia dengan waras ya, dengan sadar memamerkan kedunguannya. Kita harus mengapresiasi. Wow. Luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa guys ya. Jangan dimarahin guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ketika saya baca komentar-komentar warga Konoha, ada banyak warga Konoha yang menghujat si bapak yang saya maksud. Ada juga yang mengatakan, nggak jadi masalah, itu kan sofa mereka, yang nggak jadi masalah gitu. Tapi permasalahannya kan, ini kan ada semacam kejanggalan gitu. Apa itu kejanggalannya? Kenapa orang kepikiran bahwa di sofa itu ada jin gitu? Kenapa? Jangan-jangan di patung Garuda Pancasila juga ada jin ya? Jin kafir Garuda misalnya gitu ya kan. Ini hanya misalnya ya, jangan dipelesetin ya guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bersumber daripada ajaran agama itu sendiri atau oknum? Kalau ini oknum, kenapa oknumnya banyak banget? Apa itu ruqyah? Apakah ruqyah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah jin itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah jin itu ada atau tidak? Jadi guys, saya punya cerita yang unik seputar masalah dunia perjinan gitu ya. Apa itu? Jadi saya punya teman orang Kristen. Nah, ceritanya ini unik sekali guys ya. Jangan skip ya guys. Ini sangat-sangat menarik sekali ya. Nah, di rumah teman saya ini ada salib. Nah, ketika rumah teman saya ini dijual, ternyata sangat susah laku. Tahu apa yang terjadi? Kenapa rumah teman saya ini sangat-sangat susah laku? Apa alasannya? Apakah karena salib? Jadi ternyata agen properti mengatakan hal yang sangat-sangat bikin saya merinding gitu ya, bikin saya terkejut. Lah, kok gitu? Kok segitunya? Apa itu faktanya? Jangan skip ya guys. Ternyata pada faktanya adalah kalau saya bongkar ini, saya jamin bahwa warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi ternyata guys, umat agama mayoritas di Konoha itu ketika mereka beli rumah, mereka nggak akan mau beli rumah kalau ada salib di rumah tersebut. Wow, gila. Jadi teman saya ini ya, dia jual rumah udah bertahun-tahun nggak laku-laku. Lalu karena
saking frustasinya, dia mendaftarkan rumah itu ke agen properti. Nah, agen properti ini kan kebetulan beragama Muslim ya. Lalu dia menyarankan ke teman saya ini, Pak, sebaiknya gambar Yesus, ya, salib, gambar Bunda Maria itu dicopot aja gitu. Ternyata ini sangat berpengaruh, guys. Sehingga rumah teman saya ini bertahun-tahun nggak laku gitu. Wow, gila. Saya tuh nggak habis fikri, guys. Ini sungguh di luar nurul ya. Gila. Luar biasa ya kefanatikan warga Konoha. Padahal itu cuma salib, guys. Ya, apakah salib itu gigit? Enggak kan? Jadi ada semacam keanehan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita tuh nggak suka dengan yang namanya salib ya, kemudian simbol-simbol tertentu seperti yang viral baru-baru ini ya di video barusan ya, ada yang menggergaji kepala Garuda dan sebagainya. Apa alasannya? Kenapa semua ini muncul gitu ya? Kenapa kita percaya bahwa di salib itu ada jin kafir ya, kemudian di sofa juga ada jin dan lain sebagainya? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena warga Konoha itu, ini kalau saya bongkar pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau nyutan berjamaah ya. Ternyata karena warga Konoha itu berpikirnya itu tidak ilmiah. Warga Konoha itu masih banyak berpikir yang mengarah ke pemikiran-pemikiran tahayul. Bukan berarti saya mengatakan agama itu tahayul, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Disclaimer on ya. Saya masih berpikir bahwa agama itu adalah ya dalam sudut pandang orang beragama itu agama itu segalanya gitu. Agama itu sangat rasional, agama itu masuk akal dan sebagainya ya. Walaupun agama itu adalah keyakinan. Jadi mereka percaya bahwa jin itu ada. Nah, apakah yang mempengaruhi ini karena dipengaruhi oleh agama gitu? Karena di dalam kitab suci ada istilah jin gitu. Di video sebelum saya sudah bahasnya, saya sudah pernah mengatakan saya akan memberikan satu mobil kalau bisa membuktikan bahwa jin itu ada. Saya sudah pernah mengatakan seperti ini, saya sudah pernah bikin konten beberapa bulan yang lalu ya. Kalau jin itu bisa dibuktikan secara ilmiah, saya akan memberikan mobil. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jin itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Sampai kiamat pun jin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena jin itu tidak bisa diukur ya, nggak bisa dibuktikan gitu ya. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, oh ada videonya, kenapa videonya biasanya di tempat gelap gitu ya, kemudian samar-samar burik ya videonya ya. Gak pernah tuh ya misalnya nih ya ada video jin, videonya tuh cerah gitu, jarang-jarang. Biasanya sengaja digelap-gelapin gitu ya. Kalau ada video hantu, pocong dan lain sebagainya sengaja digelap-gelapin gitu. Nggak ada. Jin itu nggak ada. Dari sudut pandang ilmiah, kalau dari sudut pandang agama, oke silakan ya. Percaya aja nggak apa-apa. Tapi permasalahannya kan kita itu kan masyarakat yang sangat-sangat percaya dengan tahayul. Kita tuh masyarakat yang masih susah berpikir ilmiah. Makanya konten-konten yang menyajikan data ilmiah itu nggak disukai. Biasanya warga Konoha itu sangat suka dengan konten-konten katanya, hantu-hantu. Itu tuh. Warga Konoha sangat mensukai konten hantu-hantu. Ada banyak konten di Konoha itu yang bahas tentang hantu dan view-nya gila-gilaan. Kenapa? Ya karena kita tidak peduli dengan data ilmiah. Kita lebih suka dengan konten-konten yang halu gitu ya, bikin kita berhalusinasi dan sebagainya. Ya, jadi itulah kenapa sofa ini digergaji gitu. Kenapa? Karena kita berpikirnya itu tahayul gitu. Berpikirnya bahwa sesuatu hal itu nggak harus dibuktikan secara ilmiah gitu. Padahal Tan Malaka mengatakan keyakinan tanpa pembuktian, kalau kita meyakini sesuatu tanpa ada bukti atau secara logis, maka itu dekat dengan yang namanya tahayul atau mistis. Jadi warga Konoha itu paling suka dengan hal yang berbau tahayul atau mistis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita suka dengan hal-hal yang berbau mistis atau tahayul? Apa alasannya? Karena sudah semacam tradisi ya. Dari kecil kita sudah ditakut-takuti oleh orang tua kita atau keluarga kita. Jangan ke tempat gelap, oh ada hantunya. Oh jangan ke situ, ada hantunya. Kemudian kita ditakut-takuti maghrib, oh ada hantu, ya ada jin, ada tuyul dan sebagainya ya. Kemudian kita masuk ke rumah gitu. Jadi kita lebih menakut-nakuti anak kita
daripada memberikan penjelasan yang ilmiah gitu. Karena kita malas gitu, malas menjelaskan, malas ngomong ya biar cepet gitu ya, pengen yang instan-instan. Jadi semua itu bersumber dari pengen yang instan-instan. Kita malas mikir, kita pengen yang instan-instan. Dari situ tuh awalnya. Dari kecil kita dikatain bahwa di tempat sepi itu ada jinnya, ada setannya, ada hantunya, ada pocongnya. Kemudian cerita-cerita hantu. Saya dulu waktu SD, SMP, teman-teman saya itu sangat suka cerita-cerita hantu. Ya. Setelah saya kuliah, saya menyadari ternyata dulu teman saya yang cerita-cerita hantu itu kayaknya halusinasi ya. Karena nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Hantu tuh nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gimana kita mau buktikan hantu kalau nggak bisa dibuktikan secara empiris gitu, nggak bisa dirasa, diraba gitu ya, nggak bisa diuji gitu. Jadi kita tuh suka dengan hantu-hantu. Nah, anehnya tanpa kita sadari, negara yang suka dengan hantu, negara yang suka dengan jin, yang percaya dengan jin, hantu, sesuatu hal yang tidak masuk akal itu, biasanya negara tersebut sangat-sangat mudah dibodohi. Jadi urutan teratas yang negara yang SDM rendah itu ya biasanya suka hantu, suka tahayul, ya kemudian IQ-nya rendah, ya kemudian suka hal-hal yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Biasanya itu di urutan teratas. Ya Konoha, India, ya Nigeria, Afghanistan, Pakistan dan lain sebagainya ya. Coba tulis kolom komentar ya, siapa tahu saya lupa ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Menurut kalian gimana? Apakah si bapak itu berhalusinasi atau tidak? Guys, hal-hal seperti ini jangan dibiasakan ya. Mudah-mudahan generasi ke depan ya, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya nggak percaya dengan hantu, takhayul, halusinasi dan sebagainya. Ini sangat-sangat buang-buang energi gitu ya, buang-buang waktu. Kemudian konten-konten konspirasi, ya konten-konten hantu skip aja gitu ya. Harus berdasarkan data ilmiah yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam